Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu termasuk salah satu di antara hal, mungkin sifatnya teknis, tapi terkadang menjadi hal yang diremehkan. Akhirnya apa? Menjadi sebab pertengkaran. Kalau sudah menjadi sebab pertengkaran, meninggalkan memori yang tidak nyaman. Sehingga akhirnya termasuk salah satu di antara perkara yang kita harus memahami tentang perkara itu adalah ingatkan bahwasanya ketika kita harus menyampaikan itu pada kondisi waktu yang tepat ketika kita menyampaikan. Dan maaf ya Ibu, jangan mengingatkan suami terus-menerus. Terutama ketika mengingatkan suami di depan anak. Tidak boleh itu. Termasuk salah satu tidak beradabnya seorang istri, itu bukan hanya ngomong kasar sama suami. Tapi ketika dia mengingatkan suami, ketika suami ngomong apa di depan anak, lalu kita begitu gampang mengatakan, "Gak gitu mas." Ini gak boleh. Apa yang terjadi Ibu? Anak Ibu tidak lagi memandang sang bapak itu adalah kepala keluarga. Akhirnya apa? Yang dipandang adalah ibunya kepala keluarga. Dan kalau itu sudah terjadi, fitrah kehidupan anak jadi rusak. Ibu kalau pengen nyampaikan sesuatu, tunggu anaknya pergi. Ngomong yang baik, tarik. Mas, kalau menurut saya kayak gitu, ternyata nggak cepat loh. Kenapa? Sang laki-laki sebagai kepala keluarga itu tetap harus dijaga. Maaf ya Bu, saya tuh, kalau membelikan barang, saya tuh kan nggak punya online shop. Yang punya istri. Tapi setiap dia membelikan barang, selalu saya ngomong, pastikan bahwasanya anak tahu yang membelikan abinya. Kenapa itu penting, Bu? Supaya dia paham bahwasanya sang bapak itu pahlawan bagi keluarga. Makanya kenapa sampai akhirnya parenting hari ini tuh sampai gini ya. Kalau ada medali yang pernah diperoleh seorang bapak itu dituruh nempel di dinding. Bukan apa-apa, bukan untuk pamer. Supaya sang anak itu menganggap hero-nya itu ya bapaknya. Kenapa hari ini penting, Bu? Sekarang kita berada pada kondisi fatherless. Orang itu tidak lagi memiliki figur seorang bapak dalam kehidupan rumah tangga. Makanya, maaf, sampai menjaganya itu dalam kondisi semacam itu. Dan jangan mengingatkan secara terus-menerus. Kenapa? Mengingatkan terus-menerus itu akan membawa kebosanan. Makanya maaf ya, khutbah Jumat yang paling baik, yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Kalau panjang khutbah Jumat, kira-kira apa responnya dari para jamaah? Ngantuk. Nguapnya dikerasin. Wah. Kalau enggak batuk-batuk. Kalau enggak ngeliatin jam. Kenapa? Karena manusia itu fitrahnya enggak suka lama. Makanya Islam, sunnah itu selaras dengan fitrah. Lu sampai urusan kadar, durasi, menyampaikan kebenaran, itu pun diatur dalam Islam. Kalau seorang khotib saja diatur paling lama itu 20 menit sudah, jangan lebih daripada itu kalau bisa. Maka sesungguhnya itu pun sama. Mengingatkan tidak boleh terus-menerus, Bu. Mengingatkan suami pagi ngingetin, mau pergi kantor ngingetin lagi. Nanti baru aja naik mobil, WA lagi. Baru jalan, voice note dikirim lagi. Ingat mas, matanya dijaga, matanya dijaga. Nanti baru nyampe, mas, matanya mas. Mengingatkan secara terus-menerus itu akhirnya menjadikan apa? Orang itu akhirnya apa? Dia itu bosan. Dan akhirnya apa? Dia resisten terhadap sesuatu yang berlebihan. Makanya dalam Islam, kenapa ngaji itu tidak boleh terlalu sering, Ibu? Saya sudah sampaikan terus berulang-ulang ini. Ibu tuh kalau ngaji sehari tuh gak usah 3 kali, 4 kali, Ibu. Malah bosan nanti. Sehari Ustaz saya ngaji di sini, Baitul Rahman. Nanti di Baitul Jihad. Nanti di Ramadan, Ustaz. Pokoknya karir saya ngaji itu luar biasa. Sehari sampai 4 kali. Bosan, Bu. Akhirnya 1 bulan ya sudah lele dia. Ngaji Mbak, sudah tamat semua Ustaz. Makanya Imam Nawawi mengenali sebuah kaidah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, al-iktisadu fit ta'ah.
Sederhana, ketika mengingatkan itu sederhana. Makanya kajian ilmu kayak gini itu sebenarnya tidak sehat ini. Dari setengah 10 sampai jam 11. Udah terlalu lama ini sebenarnya. Cuma materinya baru nomor 3. Ini sebenarnya sudah terlalu lama. Kenapa? Menciptakan kebosanan, penat. Akhirnya orang pingin ke kamar mandi, padahal di kamar mandi nggak ngapa-ngapain gitu. Maka sama, kata para ulama, selain kita tidak boleh mengingatkan, harus memperhatikan kondisinya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, jangan pernah mengingatkan di depan sang anak-anak, termasuk di dalamnya jangan terlalu sering. Karena apa? Mengatur ritme ketika menyampaikan itu penting. Dan ini yang terkadang sering kita tidak perhatikan. Makanya akhirnya yang ketiga ini menjadi sebuah masalah yang kita harus perhatikan. Terutama ya Bu ya, jangan pernah nyela. Apapun ketika sang suami lagi ngomong sama anak, itu sama sekali tidak bagus. Kalau Ibu pernah melakukan itu istighfar. Kenapa Bu? Apa yang terjadi? Nanti akhirnya figur seorang ayah berkurang drastis di depan kehidupan anak. Karena apa? Halah, papa mah mana berani sama mama. Kalau anak kita sudah berpikir kayak gitu, itu berarti tidak sudah fitrah itu. Ibu jangan malah seneng. Betul nak. Mama dilawan nak. Ini kalau ada orang kayak gini suruh ngaji di Baitur Rahman. Paham? Poin nomor 3 ini? Paham. Ya. Makanya akhirnya itu menjadi salah satu perkara yang cukup sangat fundamental pada kehidupan ketika mengingatkan seorang suami. Yang keempat Ibu, ini yang terakhir ya, nggak bisa kita bahas semuanya. Yang keempat, pilihlah nada-nada dan intonasi-intonasi yang rendah. Karena mengingatkan seorang suami, kalau Ibu pakai intonasi tinggi, nggak nyampe Bu. Demi Allah tidak nyampe. Pemilik dominasi suara tinggi, suara alto, itu laki-laki. Makanya ketika ada laki-laki mendapatkan seorang wanita yang dia nikahi karena dia ingin mendapatkan kelembutan, tidak ada laki-laki itu yang menikahi perempuan itu. Kenapa kamu nikahin dia? Suaranya kayak laki-laki. Tidak ada. Maka sesungguhnya perempuan itu pemilik suara kelembutan. Makanya Allah terangkan itu di dalam salah satu ayatnya kan. Allah itu menyampaikan di dalam salah satu ayatnya itu. Surat Al-Ahzab 32. Ini merupakan ayat secara umum pelajaran pada surat Al-Ahzab 32. Itu mengingatkan bahwasanya ibu-ibu dan kalangan wanita tidak boleh terlalu lembut kalau ngomong kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Suaranya biasa saja. Tapi ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Sifat basicnya perempuan yang baik itu ngomongnya lembut di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka akhirnya dari surat Al-Ahzab 32, inilah yang menjadikan para ulama itu menerangkan kepada kita. Apa yang diterangkan? Perempuan itu ketika mengingatkan suaminya, mereka itu harus memakai fitrah yang Allah berikan kepadanya dan perhiasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa fitrah yang Allah berikan kepada perempuan? Apa anugerah yang Allah berikan kepada perempuan? Suara yang lembut dan intonasi-intonasi yang rendah.